Kenapa ada ide bisnis yang sebenarnya bagus, tetapi gagal meyakinkan orang lain? Dan kenapa ada orang yang terlihat biasa saja, tetapi mampu mendapatkan proyek, investor, bahkan memenangkan kerjasama bisnis? Jawabannya bukan hanya pada produknya, tetapi pada kemampuan berkomunikasi, mempresentasikan ide, dan bernegosiasi. Dalam dunia bisnis, orang yang mampu berbicara dengan tepat, kemudian membaca situasi, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses. Nah, oleh karena itu, pada materi kali ini kita akan membahas 2 kemampuan penting dalam dunia profesional, yaitu presentasi bisnis dan negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Negosiasi, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyampaikan ide bisnis secara efektif melalui presentasi bisnis, serta bagaimana mencapai kesepakatan melalui proses negosiasi bisnis. Teman-teman, presentasi bisnis merupakan kegiatan menjelaskan, mendeskripsikan, dan menunjukkan suatu aktivitas atau ide bisnis kepada audiens dengan tujuan tertentu. Dan dalam praktiknya, presentasi bisnis tidak hanya dilakukan oleh CEO suatu perusahaan besar. Bahkan mahasiswa, entrepreneur, kemudian tenaga pemasaran, serta konten kreator yang saat ini sangat relevan di era digital juga melakukan presentasi bisnis dalam aktivitas profesional mereka. Nah, secara umum presentasi bisnis memiliki beberapa tujuan, antara lain menginformasikan pesan bisnis kepada audiens, mempengaruhi dan meyakinkan audiens, menyentuh emosi audiens, dan memotivasi audiens untuk melakukan tindakan tertentu. Karena itu, presentasi bisnis bukan sekedar membaca slide, tetapi bagaimana kita mampu membangun komunikasi yang persuasif dan profesional. Banyak orang yang sebenarnya menguasai materi, tetapi gagal dalam penyampaiannya. Ada beberapa hal yang perlu dihindari supaya kita sukses untuk bisa menyampaikan pesan komunikasi bisnis kita. Yang pertama, berbicara terputus-putus. Yang kedua, terlalu gugup. Nervous itu wajar, tapi kalau berlebihan ini akan mengganggu konsentrasi kita sehingga kita menjadi tidak fokus. Yang ketiga, minim kontak mata. Wah, ini penting sekali ya, karena visual yang kita lakukan dalam presentasi melalui eye contact, body language, dan segala gestur kita ini memberi pengaruh yang cukup kuat dalam komunikasi profesional. Yang keempat adalah bahasa tubuh yang kaku. Dan yang kelima, membaca slide secara penuh. Jadi hal-hal ini harus sekali kita hindari teman-teman semuanya, agar kita mampu menciptakan suasana komunikasi dalam presentasi bisnis secara profesional, sehingga audiens itu tidak hanya memperhatikan isi materi Anda, tetapi juga memperhatikan Anda, memperhatikan cara Anda menyampaikannya. Dalam membuat presentasi bisnis yang efektif, ada juga beberapa teknik penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakan desain slide yang relevan dan sederhana. Ingat ya, desain yang sederhana tapi relevan. Jadi tidak perlu dipaksakan dengan beragam corak warna dan beragam gambar gitu ya, tetapi justru malah meninggalkan pesan inti dari slide yang Anda tayangkan. Yang kedua, hindari teks yang terlalu panjang. Dan yang ketiga, satu slide sebaiknya hanya memuat satu pesan utama, jadi tidak banyak pesan yang ditampilkan. Dan yang keempat, gunakan contoh atau ilustrasi agar audiens itu lebih mudah memahami materi yang Anda sampaikan. Nah, setelah slide ini sudah kita penuhi, sudah kita siapkan dengan sangat baik, pastikan Anda juga sudah mempersiapkan kemampuan bicara yang profesional. Karena ini juga sama pentingnya ya,
Yang pertama, gunakan intonasi yang jelas, bahasa yang mudah dipahami, dan lakukan interaksi dengan audiens. Jadi ada komunikasi dua arah, tidak hanya satu arah dari Anda saja. Nih selanjutnya, presentasi bisnis di dalam dunia bisnis ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada informative presentation, ada persuasive presentation, ada motivational presentation, kemudian ada instructive presentation, decision making presentation, dan progress presentation. Semua memiliki tujuan yang berbeda. Jika presentasi bisnis yang Anda jalankan hanya untuk memberikan informasi tentang produk atau tentang perusahaan Anda, maka Anda bisa gunakan informative presentation ya, sehingga segala bentuk materi yang Anda sampaikan itu berbasis informasi, berbasis data perusahaan Anda atau mungkin product knowledge dari produk yang Anda punyai. Nah, kemudian ada persuasive presentation. Ini yang sering banget dilakukan oleh para content creator misalnya, atau tenaga pemasaran yang bertujuan untuk bisa mempengaruhi, memujuk, dan merayu konsumen untuk mengikuti melakukan tindakan ya, mengikuti arahan dari si content creator tadi atau tenaga pemasaran dan melakukan tindakan yang diharapkan. Misalnya melakukan pembelian. Kemudian masih ada lagi beberapa jenis presentasi lainnya yang tadi sudah saya sebutkan. Salah satunya ada motivational presentation. Jadi nggak semua presentasi bisnis ini tujuannya untuk jualan. Ada juga presentasi bisnis yang dilakukan untuk memberikan motivasi, mendorong seseorang untuk bisa memiliki sudut pandang yang sama, atau menggerakkan seseorang untuk bisa melakukan aksi yang sama gitu ya. Aksi yang dapat menunjang keberhasilan bisnis bersama. Nah, itu juga bisa kita gunakan motivational presentation. Jadi kembali pada jenis presentasi apa dan tujuan apa yang ingin dicapai, sehingga kita bisa mempersiapkan materi serta kemampuan komunikasi yang relevan. Namun, dalam dunia bisnis, kemampuan presentasi saja itu tidak cukup. Setelah ide disampaikan, biasanya akan muncul proses diskusi, penawaran, bahkan perbedaan kepentingan. Nah, ini menarik nih. Ini seringkali terjadi dalam konteks bisnis ya. Dalam konteks bisnis dan manajerial, ketika kita sudah menyampaikan gagasan kita melalui slide-slide presentasi dan kemampuan komunikasi kita yang sudah kita latih dengan sangat baik gitu ya. Biasanya akan muncul tantangan berikutnya, yaitu di proses diskusi, penawaran, dan juga adanya perbedaan kepentingan. Nah, disinilah negosiasi menjadi kemampuan yang sangat penting. Negosiasi bisnis ini adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan dan kepentingan tertentu untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam negosiasi, setiap pihak berusaha memperoleh hasil terbaik, tetapi tetap mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Nah, oleh karena itu sedikit berbeda dengan tujuan komunikasi sebelumnya ya. Di negosiasi, tujuan ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik, mencapai kesepakatan, menghindari kerugian, dan menyatukan perbedaan pendapat. Oleh karena itu, negosiasi bukan tentang siapa yang menang atau yang kalah, tetapi bagaimana menciptakan solusi yang paling dan saling menguntungkan, atau biasa kita sebut dengan win-win solution. Oke, negosiasi yang kuat dan yang baik itu dapat kita bangun, dapat kita ciptakan melalui yang pertama, membangun hubungan kerjasama, yang kedua, menciptakan komunikasi yang positif, yang ketiga, meningkatkan rasa saling memahami, dan yang keempat, menghasilkan keputusan yang lebih efektif. Dalam kaitannya dengan proses negosiasi, ada beberapa tahapan teman-teman semuanya. Kita bicara negosiasi dalam praktik bisnis ya. Negosiasi biasanya memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada persiapan. Di sini biasanya negosiator mengumpulkan informasi, memahami kebutuhan pihak lain, dan menentukan strategi. Wah, ini penting sekali ya. Saya ambil contoh, misalnya Anda saat ini akan bernegosiasi dengan calon mitra Anda yang barangkali ini akan menjadi supplier bahan baku Anda. Nah, disinilah
pentingnya kita melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum melakukan aksi negosiasi, yaitu mengumpulkan informasi dari pihak mitra misalnya, seberapa luas atau seberapa besar kemampuan mereka untuk bisa membantu dan bekerja sama dengan kita. Lalu kita juga melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh calon konsumen, selain strategi apa yang bisa kita jalin bersama dengan pihak tersebut. Nah, ini penting untuk kita analisis terlebih dahulu, identifikasi terlebih dahulu, supaya apa yang kita akan negosiasikan ini sangat matang. Oke, yang kedua adalah kontak pertama. Jadi tahap awal setelah kita melakukan berbagai riset dan analisis mengenai pihak negosiator kita atau lawan bicara kita yang akan kita ajak bernegosiasi. Yang selanjutnya adalah kita melakukan kontak ya, pertemuan yang membentuk kesan pertama antar pihak. Jadi Anda bisa melakukan pertemuan pertama yang sifatnya belum berbicara atau belum mengkomunikasikan tentang tujuan negosiasi ini. Jadi bangunlah komunikasi yang positif, bangunlah kesan pertama yang sehat, yang positif juga, sehingga orang akan mempunyai rasa trust terlebih dahulu. Ada rasa percaya terlebih dahulu pada diri Anda dan perusahaan Anda, sehingga pada komunikasi selanjutnya akan jauh lebih sehat dan jauh lebih efektif. Yang ketiga adalah konfrontasi. Nah, ini adalah tahapan di mana kita bisa mulai memunculkan perbedaan pendapat atau adu argumentasi. Karena biasanya kalau kita bicara negosiasi, sebetulnya di sini ada 2 atau 3 pihak yang memiliki tujuan yang berbeda-beda, tetapi menginginkan keuntungan atau manfaat yang sama gitu. Artinya mereka punya tujuan yang berbeda-beda, memiliki keinginan dan keuntungan yang berbeda-beda, sehingga bagaimana caranya kita mencapai satu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nah, disinilah setelah kita menyampaikan apa yang kita inginkan, begitu pula juga lawan bicara kita, berikutnya kita lakukan konsiliasi dan solusi. Di sini biasanya kedua belah pihak atau beberapa pihak akan melakukan tawar-menawar nih untuk menemukan titik temu terbaik atau win-win solution ya, untuk menemukan bagaimana aksi yang bisa dilakukan untuk bisa mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian setelah disepakati satu titik temu tersebut, kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pasca negosiasi. Nah, di sini kesepakatan sudah mulai diterapkan dan ada tindakan nyata yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, di sini nih jangan sampai diabaikan teman-teman. Karena setelah kita sudah berhasil mencapai win-win solution ya, hal yang perlu juga dimaknai dan diperhatikan adalah bagaimana di after negosiasi atau pasca negosiasi. Disinilah bagaimana Anda bisa menunjukkan bentuk komitmen dan bentuk kesepakatan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama. Banyak terjadi negosiasi berhasil sampai dengan mencapai win-win solution. Nyatanya ada banyak juga para pebisnis oknum-oknum ya yang melakukan tindakan-tindakan pasca negosiasi namun di luar kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Akhirnya apa? Dampaknya apa? Dampaknya bisa menimbulkan citra yang negatif bagi perusahaan Anda atau bahkan pada produk yang Anda miliki. Oke, setelah kita memahami bagaimana proses negosiasi, ada ciri-ciri negosiasi teman-teman. Anda lebih suka yang mana atau Anda bisa pilih ini sebagai bentuk pilihan ketika Anda memiliki beragam audiens yang akan Anda lakukan negosiasi. Nah, ada negosiasi dengan dialog, ada yang ciri-cirinya juga di mana di sini adanya dialog, kemudian adanya perbedaan kepentingan, adanya proses tawar-menawar, dan adanya kesepakatan akhir. Ini yang menandakan bahwa di sinilah namanya negosiasi. Karena tanpa adanya dialog, tanpa adanya perbedaan kepentingan, proses tawar-menawar, dan kesepakatan akhir, bisa jadi ini bukanlah suatu proses negosiasi, tetapi hanya proses komunikasi biasa. Negosiasi bisnis juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis.
Ada negosiasi yang memang dibagi menjadi beberapa faktor, misalnya saja berdasarkan situasi. Negosiasi dilakukan secara formal dan juga non formal. Ada juga berdasarkan jumlah negosiator. Ada yang dilakukan dengan pihak penengah atau mediator. Ada juga yang tanpa pihak penengah. Nah, ini masing-masing memiliki pendekatan komunikasi yang tentunya berbeda-beda. Oke teman-teman, dari materi ini kita dapat memahami bahwa kemampuan presentasi dan negosiasi merupakan kompetensi penting dalam dunia bisnis modern. Presentasi membantu kita menyampaikan ide dengan efektif, sedangkan negosiasi membantu kita mencapai kesepakatan dan membangun kerjasama profesional. Karena itu, kemampuan komunikasi bisnis tidak cukup hanya dipahami secara teori, tetapi perlu terus dilatih melalui praktik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada materi berikutnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.